Kisah Nabi Daud alaihissalam lengkap dari lahir sampai wafat yang penuh inspirasi. Kisah para nabi dan rasul bisa menjadi referensi yang menarik untuk dibaca. Ya sahabat semua. Sebab ini menjadi salah satu cara mengajarkan agama kepada anak lewat kisah-kisah para nabi dan rasul. Dengan menceritakan kisah nabi dan para rasul pada anak dapat membuat mereka menjadi mengerti perjalanan dakwah nabi dan rasul yang selanjutnya dapat diambil pelajaran untuk kehidupan. Menurut Dr. Muhammad Nur Abdullah Hafiz Suwaid dalam bukunya yang berjudul Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak, kisah-kisah memainkan peranan penting dalam menarik perhatian anak dan membangun pola pikirnya. Nah sahabat semuanya, salah satu kisah Nabi yang menarik untuk diambil keteladanannya, yaitu kisah Nabi Daud. Dalam sejarah agama Samawi, merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Karena semua agama Samawi mengakui bahwa Nabi Daud adalah berasal dari keturunan Nabi Yakub. Lantas, bagaimana kisahnya? Simak ulasan selengkapnya ya sahabat semuanya. Inilah kisah Nabi Daud yang bisa diambil hikmahnya dan diceritakan kepada anak-anak semuanya. Kisah para nabi dan rasul bisa menjadi referensi yang menarik untuk dibaca. Ya sahabatku semua. Sebab ini menjadi salah satu cara mengajarkan agama kepada anak. Dengan menceritakan kisah nabi pada anak dapat membuat mereka menjadi mengerti perjalanan dakwah nabi dan rasul yang selanjutnya dapat diambil pelajaran untuk kehidupan. Menurut Dr. Muhammad Nur Abdullah Hafiz Suwaid dalam bukunya yang berjudul Prophetic Parenting Cara Nabi Mendidik Anak, kisah-kisah memainkan peranan penting dalam menarik perhatian anak dan membangun pola pikirnya. Nah sahabat semua, salah satu kisah Nabi yang menarik untuk diambil keteladanannya, yaitu kisah Nabi Daud alaihissalam. Dalam sejarah agama Samawi, merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Karena semua agama Samawi mengakui bahwa Nabi Daud adalah berasal dari keturunan Nabi Yakub. Lantas, bagaimana kisahnya? Simak ulasan selengkapnya ya Bunda. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam berasal dari suku Sib kabilah Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Di antara berita tentangnya sebelum kenabian adalah bahwa dia membunuh pemimpin zalim, Jalut, panglima tentara kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 251. Artinya, mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan, dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, Daud pemerintahan dan hikmah, sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang bala tentara yang mampu memenangkan perang Talut dan Jalut. Setelah kemenangan perang tersebut, dia pun diangkat menjadi raja. Dalam beberapa riwayat disebutkan kerajaan Nabi Daud merupakan yang paling kuat di dunia. Bahkan dijaga oleh 40.000 pasukan. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutusnya untuk menjadi seorang rasul, dengan kitab suci Zabur untuk disampaikan kepada Bani Israel. Dalam menyiarkan kebenaran dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud diberikan sejumlah mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam, mukjizat yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran Rasul dan sekaligus melemahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi dan mengubah bentuk besi tanpa memerlukan peralatan apapun. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 10. Artinya, dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Quran Surat Saba, 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Daud dengan suara yang sangat merdu. Sehingga ketika sedang melantunkan kitab Zabur, burung-burung turut berhenti di udara untuk menyimak bacaannya.
Begitu pula dengan gunung-gunung yang ikut bertasbih bersamanya. Dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir berkata, tidak ada satu waktu pun malam dan siang hari Nabi Daud berlalu kecuali keluarganya beribadah pada waktu siang dan malam. Dia salat, berpuasa, dan berzikir hingga dia diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Hamba Kami." Gelar tersebut adalah kedudukan penghambaan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Rasulullah bahkan menggabungkan keseluruhan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Daud. Sebagaimana diperoleh dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berasal dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Rasulullah bersabda, puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. Dia puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Dan salat yang paling disukai Allah adalah salat Nabi Daud. Dia tidur pada tengah malam lalu dia bangun pada sepertiga malam. Dan dia tidur pada seperenamnya. Hadis riwayat Bukhari. Hingga akhir hayatnya, Nabi Daud meninggal dunia di usia 100 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Kemudian, kerajaannya dilanjutkan oleh anaknya yang juga merupakan Nabi Allah yang juga patut diimani yaitu Nabi Sulaiman. Dari kisah Nabi Daud alaihissalam ini, kita dan anak-anak bisa mengambil pelajaran bahwa dia merupakan sosok pemberani dan merupakan pemimpin yang bijaksana. Demikian cerita Nabi Daud alaihissalam. Saya akan bagikan ke para sahabat semua tentang kisah-kisah para nabi semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.